Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amba'udu. Baik, sebelum itu mari kita berdoa. Kalamun qadimul la yumalu sama'u ana jahal an qawli wa fi'li wa niyati bihi asabi kul wa nahwil bi qalbi wa sam'i wa muqallati wa hidayati alaihi salatullah summa salamu wa alihi wa ashabi bihim hajati. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Baik, yang paling utama mari kita haturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini tidak terasa ya, dikit lagi kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Ya, untuk itu semoga ibadah Ramadan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu dari naga-naganya ya, ikhwan akhwat itu raganya di sini, jiwanya di sini, raganya di sini, tapi jiwanya sudah di kampung masing-masing. Ya, sabar ya, karena pasti ada waktunya. Baik, untuk itu untuk kajian pada pagi hari ini yang berjudul tipe orang yang disenangi Allah. Ya, kira-kira tipe-tipe orang yang disenangi Allah itu ada di kita atau enggak ya? Kayak gitu ya. Karena di sini menyebutkan kata tipe. Atau kalau tipe itu segala bentuk sesuatu yang terkategori disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada? Ya. Salah satu di kita insya Allah ya. Ada orang-orang yang disenangi
atau disukai Allah, ya. Juga ada yang dibenci Allah. Karena yang disenangi dan dibenci bukan hanya golongan orang tua saja, ya. Ada para pemuda yang disukai Allah. Nah, kira-kira pemuda yang disukai Allah itu apa aja sih? Apa suka tidur di bulan puasa atau main game tiap hari? Hah? Atau main aja, ya. Main game tuh boleh, ya, hukumnya mubah. Tapi kalau misalkan ada waktu sholat menjadi haram, tidak baik. Karena waktunya sholat itu sholat. Jadi tipe orang yang bagaimanakah yang disukai atau dibenci Allah? Ayo gimana? Tersebut dalam hadis qudsi. Semuanya udah tahu ya, hadis qudsi itu hadis yang berdasarkan dalil, ya. Hadis qudsi qala, ya, Allah Ta'ala uhibbu salasan wa uhibbu silasin asadun uhibbu ahla sahai wa hubbi li fakir, ya, asaji asaddu, ya, wa uhibbu taibin wa habbi isabi saibi asaddu wa baghadu salasan, ya. Aku senang kepada 3 macam tipe manusia, ya. Yang pertama, orangnya pemurah, Masya Allah, ya. Orang yang rendah hati dan orang yang bertaubat dari dosanya, ya. Tetapi aku jauh lebih senang kepada 3 tipe manusia lagi, yakni apa? Kepada orang miskin yang pemurah, ya, orang kaya yang rendah hati, dan pemuda-pemuda yang taubat dari dosanya. Itu mencakup pemudi, ya. Pemuda-pemuda itu mencakup pemudi, bukan berarti awat, saya bebas dari dosa. Ya enggak juga, ya. Insya Allah kalau di sini mah awat sini soleha, amin, ya. Karena terlihat dari rupa menutup aurat syar'i, ya. Insya Allah nanti di rumah juga syar'i, ya. Maksudnya di rumah itu di luar rumah, kalau di dalam mah kalau zahidunya ya nggak apa-apa, ya. Yakni apa? Sebaliknya aku benci kepada 3 macam manusia. Yang pertama apa? Orang yang bakhil, orang yang sombong, dan orang yang durhaka. Kalau di sini durhakanya lebih ke fasik, ya. Tetapi aku jauh lebih benci kepada 3 macam manusia lainnya, yaitu kepada orang kaya yang bakhil, itu ya diucapkan lagi, ya. Terus apa lagi? Orang miskin yang sombong dan orang tua yang durhaka atau fasik, ya. Hidayatul mursidin. Ya, jadi kan tadi disinggung nih, Iwan, sombong, ya. Itu salah satu yang dibenci Allah. Ini mah udah miskin sombong gitu kan. Ya, gimana itu? Kalau misalkan orang kaya sombong boleh nggak? Terlihat pantas tapi tetap tidak boleh. Jadi mereka yang disenangi Allah adalah mereka yang apa tadi? Pemurah dan dermawan.
Ya, jadi kita kupas satu-satu ya. Jadi tadi yang pertama itu eh, ada 3 tipe orang kaya yang rendah hati. Maksudnya apa? Orang kaya tersebut itu benar-benar kekayaannya itu memang dari hasil payah sendiri, bukan yang sedang kasus sekarang ya, yang antum sudah tahu kan, tiba-tiba tersandung gitu, korupsi dan lain sebagainya. Ya, memang dia adem anyam tapi ternyata langsung tersandung korupsi. Korupsinya aja udah maksiat. Ya, perkara dia sombong atau enggak, kita lihat dari awal perbuatannya. Jatuhnya mau sombong mau kagak ya, yang namanya orang korupsi itu dibenci Allah. Ya, karena itu dapat merugikan seluruh ya, rakyat yang ada di negara tersebut. Ya, jadi orang yang kaya, yang dermawan di sini tuh, maksudnya yang rendah hati di sini tuh benar-benar orang yang ikhlas, ya, orang yang ridho, ya, orang yang mencari rezekinya itu memang di jalan yang lurus, yang benar kayak gitu. Misalkan dia juragan kontrakan, misalkan dia juragan nasi, juragan salon, terlihat itu kayak sepele. Ini cuma kontrakan, ya jangan salah ya. Kontrakan aja tuh kalau 10 pintu, berapa pintu, kalau bisa diatur dengan baik, alhamdulillah uang ngalir terus. Tapi harus ada uang untuk jaga-jaga perbaikan apabila rusak. Namanya rumah kan pasti ada yang rusak kayak gitu. Terus kenapa usaha makanan itu sangat laris? Karena memang manusia membutuhkan makan, mau nggak mau makan kayak gitu. Ada dulu yang namanya mie biasa, sekarang tuh berbagai macam mie, mau mie yang gimana, mie gimana, bakso juga, bakso namanya aneh-aneh, ada bakso ini, bakso rudal, bakso urat dan lain sebagainya. Ya kalau dulu kan bakso aja ya, bakso kancing kalau dulu ya, bakso telur lah ya. Terus sekarang ada lagi namanya nasi goreng apa? Iya, nasi goreng kayak gitu. Memang usaha makanan itu sangat laris, tapi tetap usahanya itu harus usaha yang jujur. Dari minyaknya pakai minyak yang benar, bukan minyak yang B2 dan sebagainya ya. Jadi di sini adalah kategori orang yang kaya tapi rendah hati itu seperti itu ya. Rata-rata kalau orang kaya itu jarang ada yang sombong gitu. Maksudnya apa yang mau disombongin, orang anak semua punya kayak gitu. Ada juga, ya. Berikutnya yang kedua, ya, pemuda-pemuda yang tobat dari dosanya. Maksudnya apa kalau disebutnya pemuda-pemuda? Karena kebanyakan yang lupa, yang berbuat dosa itu kebanyakan pemuda-pemudi. Ya, misalkan kayak pacaran, itu seperti biasa, tapi itu sangat luar biasa dosanya. Pertama dari surat-suratan, padahal kan anak kan tadi itu cuma nanyain PR atau gimana, berawal dari situ ya. Nah, bahaya. Terus yang kedua apa? Ayo, apa biasa pemuda itu? Mabuk ya, perang sarung. Itu sarung itu jangan salah loh, sarung kalau kena mata bisa gitu ya, bisa matanya bisa itu kayak gitu ya. Makanya nanti kalau ada liburan, ini bukan promosi ya, dari kelas kami itu membuat sebuah video yang luar biasa, kelas 3 ya, yang luar biasa. Kita ngetek itu sampai melibatkan beberapa
kameramen dadakan. Dan di mana itu lagi proses ya, iya, lagi proses pengeditan, maksudnya lagi dipilih-pilih dulu, karena berkaitan dengan remaja kayak gitu ya. Nah, jadi kenapa disebutkan remaja atau pemuda-pemuda harus taubat? Karena memang remaja itu rentan tidak nurut kepada orang tua. Misalkan Kak Uswa diminta tolong, mengucapkan kata aja itu dua ya, dua kata aja itu, dua huruf aja ya, dosa gitu. Walaupun dikerjakan, gimana sih, tapi dikerjain tapi dosa itu nggak boleh ya. Seharusnya apa? Uswa, iya baik, kayak gitu langsung, kayak gitu. Walaupun panas-panas, puasa kayak gitu ya. Ya. Terus berikutnya yang ketiga itu apa? Orang miskin yang pemurah. Ini yang disukai Allah ya. Orang miskin yang pemurah. Ya, kenapa? Dia itu memiliki rezeki yang luar biasa pas-pasan, tapi dia peduli terhadap orang lain kayak gitu ya. Dan dia senantiasa tidak meninggalkan ibadah-ibadah sholatnya dan selalu bersyukur apa yang telah diterimanya ya. Jadi orang-orang pemuda-pemuda yang suka tobat itu dia dosanya Allah suka kayak gitu. Misalkan kalau Iwan Awad ada yang keceplosan ngomong apa langsung istighfar, astagfirullahaladzim kayak gitu. Masih ngomong kasar, masih gosok, masih membicarakan temannya, masih ngedumel aja, dia boleh keluar saya enggak, kayak gitu misalkan. Iya itu maksudnya ya. Tenang aja, karena itu ada masanya, nanti antum juga pasti ya kayak gitu. Jadi jangan ngedumel di belakang. Itu tadi 3 tipe orang yang dicintai Allah ya. Yang berikutnya ada 3 macam manusia yang dibenci Allah ya. Yang pertama orang bahil. Apa tuh bahil? Pelit ya, pelitnya luar biasa levelnya. Kalau untuk makan mie itu level paling atas, paling pedas ya. Saking bahilnya dia tuh sama diri sendiri tuh pelit kayak gitu. Ada, karena dia yang dikhawatirkan uang saya nanti, padahal mah dia orangnya ada ya, keuangannya ada kayak gitu. Iya, itu merasa kaya itu padahal dia punya anak, punya istri, punya tetangga. Memang kalau orang yang level tinggi itu susah. Sampai antum pernah dengar nggak di pemberitaan ada dia meninggal, ternyata di bawah kasurnya ada duit yang udah dirayap ya, duit di lotengnya ada, coba disimpan gitu aja ya Allah sampai dia meninggal karena saking bahilnya. Berikutnya orang yang sombong ya. Kalau orang yang sombong kan tahu ya sombong, pokoknya dia mau kaya mau bikin sombong gitu. Misalkan kita mengucapkan salam terus salam kita nggak dijawab, itu sombong nggak? Oh iya, kalau nggak kedengaran ya. Assalamualaikum Kak Uswa. Nggak ada, orang nggak positif aja ya. Assalamualaikum Bang Paujan. Nggak ada. Oh udah ya. Oh berarti orangnya nggak sombong, masya Allah ya. Bukan Kak Uswa sombong nggak, karena dia lagi di belakang. Kalau rumahnya kan itu manjang ke belakang, harus pakai bel. Oh ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau sombong itu misalkan antum segala sesuatunya yang antum punya tuh kayak ini gue nih kayak gitu. Lu tuh nggak bakal bisa kayak gue. Ya. Pertama yang membawa sombong itu apa?
harta, ya, wajah kita tuh merasa kayak saya tuh paling cantik di kelas 6 gitu. Jadi jangan ngelek saya, nggak level satu geng sama saya. Iya, itu sombong ya. Misalkan di Iwan, anak tuh paling banyak hafalannya. Jadi kalau antum semua tuh gak ada apa-apanya. Mana anak tuh ngelihat berapa detik aja tuh udah hafal. Masya Allah ya. Padahal dari situnya dia udah dikasih karunia sama Allah, tapi dia sombong gimana tuh? Dibenci nggak? Tetap dibenci kayak gitu ya. Ya nggak berkah ya. Jadi nanti kakak-kakak ini jadi imam, jadi itu nggak berkah, karena itu sombong. Ingat ya, ini gue jadi imam nih suaranya paling bagus ya, panjang gitu, apa yang ngantuk-ngantuk, ahwat di belakang gini-gini. Ya, apalagi yang sholat tahajud katanya ya, ada yang tidur di berdiri tuh bisa ya, masya Allah ya. Ya, tiba-tiba udah gini aja ya. Ya, jadi mau ahwat, mau ikhwan itu ya ingat loh, kalau sombong itu kayak tipis-tipis banget, tipis. Makanya niatkan segala sesuatunya itu, aktivitasnya itu karena Allah. Oh iya, saya jadi imam karena Allah. Saya jadi khutbah Jumat karena Allah kayak gitu. Saya PJ masak karena Allah, udah ngedumel. Biasanya tuh kalau ngedumel masak itu pasti nggak enak, karena dia ngedumel. Tapi kalau dia dengan rasa cinta gitu, rasa kayak enak itu, enak banget ya, padahal masih banyak ini, ya nggak apa-apa kayak gitu. Enak beneran itu ngaruh sama masakan loh. Karena kita ikhlas itu benar. Bukan berarti kalau yang masak nasi meletis itu ikhwan. Ya misalkan awat yang agak-agak keasinan tuh ada dua faktor. Ada keburu-buru, positif ya, ini positifnya ya. Karena terburu-buru waktu, sama yang kedua dia nggak ikhlas, bisa jadi. Tapi lebih ke terburu-buru kalau awat itu ya. Dan tidak ada yang bantu ya kan? Iya. Biasanya masakan itu lebih enak kalau masakan skala kecil. Tapi kalau gede, wah ini kan udah enak nih, bumbu udah enak. Tapi kan tambahin lagi. Seharusnya itu bumbu ya. Seharusnya itu bumbunya belakangan, ya kan? Ya, iya nggak sih? Itunya dulu, jangan sedikit dibumbuin, cobain sedikit ya gimana gitu. Nanti kemecinan ya, bahaya. Ya, itu jadi orang yang sombong ya. Sampai misalkan gini, ini masakan kayak gini banget sih, sombong juga itu. Misalkan Iwan ke Ahwat, ya. Misalkan Iwan aja lah, nggak usah disebutkan ya. Adalah, ya. Terus ada lagi Ahwat juga. Seperti itu dulu kalau masih dipisah masaknya ya. Sekarang kan masak nasi masing-masing. Jadi itu ya, tingkat kesombongan itu hati-hati ya. Bibi Silva sama Ai misalkan juga langsung merangkul ya kayak gitu. Tidak ada kesombongan di antara kalian kayak gitu. Ya, Yudra sama, nah Pasnya sama, ya itu ya. Berikutnya orang yang durhaka nih, ayo orang yang durhaka. Ayo orang durhaka nih. Misalkan usahanya, awal tolong ya kayak gini-gini. Tiba-tiba iya aja tapi enggak dikerjain. Ada enggak kayak gitu? Enggak ya? Alhamdulillah ya. Ikhwan ambil tahu, ambil ya kan? Kalau Ikhwan mah ya, kalau Anda lihat. Jadi kalau durhaka itu bukan hanya anak kepada orang tua, tapi di sini maksudnya orang tua ke anak juga. Maksudnya apa? Dari segi pendidikannya, dari segi akhlaknya dan lain sebagainya itu harus diatur dari rumah dulu, yaitu madrasah yang paling pertama yaitu seorang ibu. Kalau bapak ini nyari duit kayak gitu ya bahasanya ya. Jadi kalau anak yang agak-agak gimana gitu, jangan nyalakan itu. Misalkan kayak gini kok masih tetap kayak gini.
Ingat ya, karena sekolah pertama kalian adalah ibu. Tapi bukan berarti anak itu menyalahkan ibu, enggak ya. Atau bisa menelaah sendiri. Maksudnya apa? Ya, nih, tapi ada lagi levelnya. Tadi kan Allah ada 3 orang yang disukai sama Allah, ada orang yang 3 yang dibenci Allah, dan ini jauh lebih benci lagi. Ayo, apa? Ada 3 juga. Orang kaya yang bakhil. Makanya nanti kalau Bang Patan jadi orang kaya gitu kan, di mana? Di timah gitu, timahnya diambil alih sama Patan. Patan kan merasa Patan kan merasa ini kan tempat saya, ternyata saya dijulumi selama ini. Iya. Oh, jualan kotakan tuh lebih ke yang Betawi siapa? Ya kayak gitu ya. Tetap antum nggak boleh bakhil, nggak boleh pelit. Saya tuh susah, maksudnya susah ya, sampai saya seperti ini tuh saya susah-susah ngesot-ngesot. Masa kamu tuh langsung minta aja? Boleh nggak kayak gitu, Patan? Nggak boleh itu bakhil. Misalkan Jundi, Jody itu sebenarnya cuma ngetes doang. Jody itu punya juragan gorengan seluruh Indonesia. Oh. Bener loh, sekarang tuh ada viral gorengan minyak itu loh, minyak yang ketika digorengan itu nggak netes, ada tuh. Namanya minyak apa ya? Iya, minyak merah emang. Dia itu kadar itunya, kan kalau gorengan kan ada itu tuh, kalau di minyak ini enggak. Itu viral banget, jadi enak, nggak ada kolesterol kayak gitu. Karena apa? Orang-orang Indonesia itu pasti kalau buka puasa itu gorengan, coba lontong, pecel, kararas, ya pecel, ya terus kurma itu kayak sekolah kayak apa sih ini? Padahal itu sunnah Rasul kan? Coba tuh sama ini nih, kita udah berapa sih? 20 ya? 20 hari belum puasa. Udah lewat ya 20 ya? Hah? Sekarang 21, coba dari pertama sampai 21 yang tiap hari makan kurma buka puasa siapa? Weh, Aida. Oh, Awad, Iwan? Gak ada kan? Kecuali kalau misalkan diundang nih, Masya Allah nih, muka-muka cerah-cerah semua nih. Oh, Roya siapa lagi? Siapa lagi ya? Ilham, Kak Ilham dapat, Masya Allah. Termasuk Bang Jundi, Bang Patan, Masya Allah. Oh enggak. Oh Bang Paksa sabar ya. Ya, Bang Patin ikut anak nggak apa-apa. Awat-awat juga nih muka-mukanya, wih. Muka-muka duit 100-an semua nih. Ya, merah-merah semua mukanya ya. Ya pada hijau, ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap ya, kalau misalkan antum kaya itu harus tawadu kepada Allah. Makanya antum jangan menyepelekan orang-orang yang jual gorengan itu. Gorengan itu kan banyak itunya. Kalau misalkan dia terjaga, tapi orang itu antum tuh harus selektif ya. Kalau beli gorengan itu ya benar-benar tertutup. Karena kalau yang terbuka itu kan ada itu. Nah, itu kan misalkan kebuka itu, kalau kebuka kan ada asapnya, ada itu kan ngeri kita ya. Lebih baik yang di kaca itu. Iya kan ada tuh yang di gorengan mana tuh kayak etalase itu ditutup kayak warteg gitu kan. Itu lebih kayak higienis kayak gitu. Tapi bahaya juga kalau misalkan gorengan dari pagi sampai sore krenyes terus. Itu gimana tuh? Ada caranya nggak buat kalau buat gorengan itu biar krenyes terus? Wah itu tuh, berarti antum jual gorengan nggak jujur. Masa? Tapi kan rasanya beda ya, udah hitam ya, kalaras ya. Kalau digoreng terus kan hitam-hitam lagi kan ya, kehitaman ya, bukan kekuningan kan. Gorengan itu kan agak-agak asam gitu ya kalau tempe ya. Awat, iya apa enggak sih, Wak? Ya tadi Ana itu mau. Iya apa enggak? Iya tuh, ya. Makanya nanti Patan itu harus jujur kalau jadi orang kaya. Apalagi pas banget kasus ini itu
di daerah antum loh. Coba kalau misalkan itu nggak di korupsi, berarti antum tuh sejahtera orang sana, gue. Ah ya, iya. Udah lupa sama kita jangan-jangan ya. Iya, jangan sampai ya. Iya. Makanya di antara kalian itu kan kita nggak tahu nanti roda berputar ya. Kalau roda diam aja gimana? Roda berputar terus. Kadang patah di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalau misalkan mau di atas, mau di bawah tuh sawadu. Ini mah di atas sombong, ke bawah lagi, pura-pura itu sombong lagi gimana tuh orang kayak gitu ya? Apalagi kalau misalkan ban itu bocor, gimana tuh? Ya kan? Bisa muter nggak kalau ban bocor? Enggak kan ya cara ya, gitu. Jalannya gini-gini kayak orang-orang gitu kan, bahaya. Jadi itu ya, jangan bakhil. Itu tingkatan yang lebih Allah benci. Misalkan udah kaya bakhil. Terus yang kedua apa tadi? Orang tua dulu. Orang tua yang fasik. Ayo maksudnya apa orang tua yang fasik? Kalau di sini kan lebih sombong lagi orang tua ya yang durhaka. Di sini fasik maksudnya apa? Dia itu lebih fasik itu dia itu lebih mementingkan gitu kan dirinya di dalam keluarga itu, misalkan bapak ibunya itu sedang mencari gitu, alasannya mencari uang, bener sih, tapi anaknya itu dia tuh nggak terasa sama bibi itu maksudnya pembantu ya, hitmi ya, dia itu besar gitu, tiba-tiba anaknya itu gede, udah segede jundi, tiba-tiba dia gimana, kayak chemistry sama dia, kenal nggak sosok ayah sama ibu yang aslinya. Lagi sini maksudnya lebih ke menelantarkan anaknya, maksudnya dari segi apa, akidahnya tuh, gimana tuh kalau udah gede kayak gitu. Terus ngajinya gimana, sholatnya gimana? Ayo, ada nggak di antara kalian? Alhamdulillah sini mah bisa ngaji semua. Tapi antum pernah dengar nggak orang seumuran antum tapi nggak bisa baca Quran? Ada kan? Nggak bisa tajwid, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kayak gitu ya. Ya itu nggak usah ditanya ya. Ya, jadi apa? Bukan hanya anak doang ya, tetapi orang tua juga. Ya, kewajiban untuk apa? Untuk anaknya itu pendidikannya. Karena tadi yang Anda sudah bilang, madrasah yang paling utama yaitu seorang ibu, yang tentunya disupport oleh seorang bapak, kayak gitu. Jadi anak itu kayak enggak kekurangan bapak, enggak kekurangan ibu. Banyak sekarang kayak gitu. Maksudnya dia tuh kayak, kan ada istilah itu, dia tuh kurang kasih bapak tuh ada, namanya apa sih? Father apa sih itu yang bahasa Inggris itu? Coba. Hah? Kurang itu loh, kurang kasih sayang ibu, kurang kasih sayang bapak, kayak gitu. Dia tuh punya bapak, punya ibu, tapi seolah-olah tuh nggak ada kayak gitu. Itu ada kayak gitu. Jadi dia tuh melampiaskan gitu, mencari segala sesuatunya biar dia dilihat. Dia harus bandel. Nah, biasa kalau dia bandel itu pasti diperhatikan sama orang tuanya. Kamu kenapa kayak gini-gini, kayak gitu. Kalau misalnya ya lurus aja kan orang tuanya, dia masih aman, udah kita cari duit aja, kayak gitu. Ya, memang sih kalau dari segi nyari nafkahnya buat anak itu bagus, tapi kan anak juga perlu yang namanya pendidikan dan perlu waktu juga sama keluarga. Iya, kayak gitu. Ya, karena anak kenapa bisa ngomong kayak gini? Karena melihat dari fakta dan sedikit banyaknya baca juga tentang persiapan maupun anak itu, mungkin anak belum siap. Oh iya, kayak gitu. Iya.
mempersiapkan kalian semua. Kayak gitu ya, misalkan itu tadi ya, itu kalau misalkan orang tua itu memang harus lebih, iya harus lebih apa, up kayak gitu, iya harus lebih ekstra kayak gitu. Tapi pertanyaannya nih Iwan Ahmad, apakah kalau di dalam kata durhaka itu lebih banyak orang tua atau anak kalau sekarang? Random ya, maksudnya tergantung ya. Tapi kalau sekarang itu lebih kemana? Misalkan atau nih, pertanyaannya atau tuh kalau misalkan di ini nih HP nih, atau seharusnya buka-buka berita apa, parenting atau apa yang atau Sakopa gitu kan ada tuh. Atau ini malah nonton apa, Doraemon ya. Nggak boleh nyebutin tuh ya. Nonton kartun dan lain sebagainya kayak gitu ya. Coba. Iya, kali-kali itu antum itu baca sesuatu yang membuat kita pengetahuan kita Sakopa kita bagus kayak gitu. Ya. Siap ya. Makanya dikit lagi nih mau liburan, Masya Allah ya, antum tetap masih merasakan puasa bareng keluarga, pulang kampung, wah muka-muka cerah semua nih, dari KJJ sampai Kalaras, Masya Allah cerah mukanya. Ini dari Givo sampai Bang Fatan, Masya Allah ya, dari ujung ke ujung. Ya. Tapi kalau khusus kelas 6 jangan merajuk ya, karena memang itu kewajiban dan itu memang tahunnya antum semua. Ingat ya, jangan gerutu. Misalkan uswah, saya tuh sini, laga saya di sana. Saya harus bertapa. Nggak boleh kayak gitu juga. Di sini ngapain kayak? Iya, bobo aja. Misalkan kata Katia, nggak ada kata ini ya, nggak gitu juga ya Katia ya, langsung kayak gitu. Jadi antum berupaya untuk ikhlas biar antum mendapat keridhaan dari Allah. Kalau antum mau pulang, nggak mungkin nggak pulang. Coba Kak Jubda masuk kelas 5 ya, masih pulang antum, nggak bakalan kan di sini ngapain kayak gitu kan. Antum di kelas 6 siapapun gitu ya. Iya, misalkan pergantian dan sebagainya udah jalani aja ya. Karena itu bagian dari orang yang soleh dan bersyukur kepada sesuatu yang telah diberikan ya. Karena itu memang tahun-tahunnya antum kayak gitu ya. Iya. Jadi ya mereka yang disenangi Allah adalah mereka yang pemurah dan rendah hati, dermawan. Terus apa lagi? Orang yang taubat dari dosanya, apalagi rendah hati atau tidak sombong, apalagi ya. Namun yang lebih disuka Allah adalah mereka yang terus tapi pemurah, orang kaya rendah hati, pemuda-pemuda yang taubat dari dosanya, hampir mirip ya. Nah ini Allah benci pada mereka yang bakhil ya, kikir, orang sombong, orang yang durhaka. Namun ada yang lebih dibenci Allah, yaitu apa? Orang kaya yang bakhil, orang miskin yang sombong, dan orang tua yang durhaka ya. Kenapa di sini kok disebutkan orang tua? Di sini hadits qudsi loh. Ini panjang, tapi tadi Anda bahasanya cuma atasnya aja. Iya, kenapa orang tua? Karena memang ini dalilnya ada kayak gitu. Kalau pemuda itu lebih kayak banyak maksiatnya, makanya di sini lebih ke taubat. Dua kepada diri sendiri. Tapi kalau misalnya ini tuh lebih konteksnya dia sebagai orang tua loh. Kalau misalkan anak durhaka itu kan terlihat, misalkan Maimunah atau siapa gitu disuruh beli cabai dan sebagainya, bilang aja udah durhaka,
gak mau ngebentak orang tua udah durhaka. Si anaknya. Tapi kalau orang tua itu lebih ke antum. Iya, antum kalau udah gede kayak gini bisa dirubah nggak? Kita kembali ke rumus akhlak itu. Antum udah coklat atau masih muda, udah nggak usah pakai istilah batang, nggak usah. Antum bila kata kupatan itu hijau atau udah coklat? Masih hijau. Bisa dilurusin antum? Beneran? Bener dilurusin? Coba antum bilang ke teman antum. Misalkan patan itu gosok, misalkan apa? Coba kalau bilangin, antum juga kayak gitu, pasti kayak gitu kan? Berarti tanda-tanda hijaunya itu sudah menguning, menghitam. Udah susah itu, patah ya nanti, ya kan? Ya, itu kembali ke rumah situ lagi. Yudra misalkan itu masih hijau apa masih kuning? Hijau, malah pink masih muda lagi ya, kayak gitu. Lagi ada pink toge ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu hati-hati sekali di dalam perihal sombong itu. Ya. Tetapi saudara-saudara jangan lupa bahwa di antara sikap hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ikhlas tadi ya. Ya kan? Ikhlas, misalkan antum suruh jaga ikhlas, suruh masak ikhlas, suruh resuma ikhlas, kayak gitu ya. Kalau tidur kayak gini gimana? Tidurnya orang berpuasa dapat pahala. Tapi kalau tidur pas kajian tuh gimana? Oh ya, pahala juga, itu juga, dosa juga, imbang dong. Netral itu gimana? Apakah ada yang netral? Nah, di sini ada ya hadis riwayat Ahmad dari Abi Umamah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ahabbu ma ta'abbada li bihi abdi ilayya. Ya ilayyan nuskhuli. Ya. Rahul Ahmad. Ini Abi Umamah. Sikap hambaku dalam mengabdi kepadaku yang amat aku senangi ialah ikhlas kepadaku. Itu ya. Maksudnya antum tuh Masya Allah banget ya. Kalau misalkan antum ikhlas, Allah ridho, pasti antum tuh segala sesuatunya. Kalau misalkan antum berhajat mohon kepada Allah karena antum tuh bersih dari maksiat, insya Allah terkabulkan loh. Misalkan Pak meminta apa di bulan Ramadan ini, bagi sekarang udah nggak terasa ya, udah 10 yang ketiga. Berarti kita harus mempererat pinggang kita itu bahasanya untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Dan jangan lupa untuk membayar zakat fitrah. Insya Allah nanti ini mah Umi dan Nabi antum ya, insya Allah ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya segala sesuatunya itu. Kalau misalkan kita kerjakan menurut kita itu baik, tapi kalau misalkan kita tidak ikhlas, gimana? Ya, gimana dong? Kosong, nggak ada pahala. Misalkan antum udah bagus nih pahalanya, jaga isi nih bagus kan, udah mematuhi perintah juga, dan itu memang udah keharusan. Bukan hanya di antum ini, sudah lama, sudah diterapkan lama, ya kan? Iya. Kalau antum boleh tahu, masya Allah. Kalau ini mah insya Allah udah rapat. Kalau dulu kan masih kebuka, lebih ekstra lagi, ya kan? Ya. Jadi memang antum udah bagian antum ini. Kasapira, kalau semuanya yang di sini, yang kelas 6. Ya, ingat ya. Di sini rumusnya adalah ikhlas. Udah nggak usah bantah-bantah udah. Kayak gitu. Insya Allah berkah. Misalkan ada yang mau pulang udah membeli tiket, misalkan ya Allah gimana ya gini-gini, bakalan nyampe insya Allah. Bener. Emang kita mau kemana sih? Kedipin mata. Weh, masya Allah kedipin mata. Gak boleh tuh kedipin mata sama siapa? Ya.
Oh gitu. Jadi itu tenang aja, nanti antum ada fasenya yang sama keluarga tuh pasti gitu. Memang ini eh, antum semua temanya antum, tahunnya antum, semuanya antum, semua ya. Antum ini maksudnya kelas 6 itu memang udah giliran kalian gitu. Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya kayak gitu ya. Ingat ya rumusnya ikhlas karena memang udah di jalannya aja. Nah ini tadi kan kelas 6 tanya, kenapa sih orang tua? Ayo, kenapa sih orang tua yang durhaka? Kenapa? Kenapa sih kenapa? Ya karena orang yang sudah tua adalah wajar jika mereka rajin dan tekun beribadah. Wajar nggak? Wajar. Dan taubat dari dosanya. Nah, itu bahasanya bahasa yang ekstrem banget ya. Tapi yang patut kita ketahui kalau namanya maut itu bukan hanya tua, tapi bayi pun ya, bayi pun kan anak di grup itu ya ada bayi itu yang baru lahir aja karena kenapa gitu ya ininya merah atau hijau itu meninggal, dia nggak kuat, teman anak nggak kuat dirinya, jantungnya ada itu, sedih banget kan dulu pas anak masih kuliah itu. Sedih banget kan itu anak pertama tapi dikasih lagi. Alhamdulillah. Ada lagi teman-temannya. Ya Allah, memang kalau misalkan seperti itu memang kita nggak tahu entah ibunya duluan atau bapaknya duluan atau anaknya duluan dan sebagainya ya. Bareng-bareng juga ada ada yang sekeluarga ya kan. Mati syahid insya Allah karena memang itu yang sekeluarga itu orang-orang penghafal Quran semua yang meninggal itu. Hah? Apalagi di Palestina, Masya Allah ya. Yang mengherankan para malaikat adalah para pemuda. Ayo tuh, ayo. Para pemuda nih kalian nih, ya, yang punya kesempatan dan tubuh kuat untuk melakukan apa? Melakukan ibadah secara baik, tapi maksiat, tapi korupsi, apalagi riba, apalagi pacaran, apalagi slot dan sebagainya. Coba padahal antum tuh kuat, masih grace, masih enak dipandang, tapi kenapa sih kalau udah tua gitu masalahnya? Apakah umur kita itu sampai tua nggak? Kita ada yang menjamin nggak umur kita sampai tua? Nanti ajalah taubatnya kalau udah tua, udah jalan yang susah gimana? Iya kan? Iya kalau udah tua gimana? Ya kan? Iya, mau juga menjadi ada yang walaupun dia udah tua tapi sehat ada kayak gitu. Iya sedang olahraga dan pola makan sama pola pikirnya itu biasanya matanya, dan dia orangnya suka positif. Itu orang yang kalau ketika dia tua nanti tetap dia positif, masih gitu lah. Sama orang itu nggak negatif. Misalkan Jundi nih punya mobil, udah positif aja. Iya dia memang berusaha. Kan ada yang tetangga, ih dia baru kerja kayak gitu, jangan kayak gitu. Ya nggak boleh ya. Nah kenapa tadi ya malaikat heran kepada pemuda? Ayo kenapa? Karena ia mempunyai kesempatan dan tubuh kuat untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi kesempatan dan potensi untuk mereka gunakan untuk rajin beribadah dan bertobat. Allah lebih menyukai mereka. Berarti di sini ada dua kategori pemuda. Pemuda yang dimana doyan maksiat dan pemuda dimana orang yang suka taubat. Iya doyan ibadah kayak gitu. Karena nama pemuda itu gampang disetirnya. Ya, gampang bolak-balik gara-gara lawan jenis. Ya, gara-gara makanan, gara-gara beda pendapat. Ya kan? Gara-gara jabatan di kelas dan lain sebagainya. Coba. Benar gara-gara kayak gitu aja.
Terus seharusnya aneh jadi ketua kelas, kenapa dia? Gitu. Seharusnya aneh jadi ketua OSIS, kenapa dia? Kayak gitu. Seharusnya aneh jadi kepala masak, kenapa dia? Seharusnya aneh jadi muslimah, kenapa dia? Kayak gitu. Iya. Coba ada aja ya kan kayak gitu ya. Jadi orang yang kaya dermawan memang tidak aneh. Kenapa? Ya, karena jika ada orang miskin yang murah hati dan dermawan, maka orang ini sungguh luar biasa, ya. Dan karena pantas lebih disukai Allah ketimbang mereka yang kaya dan murah hati. Ya. Kenapa? Ada yang tanyakan? Hah? Kenapa? Iya, kenapa? Tadi ada yang ngeletuk pacaran ya? Bukan? Tadi ada yang ngeletuk pacaran? Hah? Aduh, antum ya. Jangan. Sekolah dulu yang rajin. Tapi tetap, walaupun antum kuliah nanti, jangan pacaran, tetap nggak boleh, ya. Nggak boleh. Iya betul, itu status masih sekolah kan, walaupun kuliah ya, tetap nggak boleh. Apakah kalau selesai kuliah boleh pacaran? Ya enggak. Nah setelah nikah, masya Allah ya kan enak tuh, mau kemana-mana gandengan dan sebagainya, ya kan? Iya, jadi kayak terasa pacaran terus, karena memang sudah apa? Udah halal kayak gitu. Jadi intinya itu ketika antum ada di atas itu jangan sombong, jangan bahil. Ya, misalkan antum nih sekarang bercanda-bercanda sekarang, tapi di antara kalian tiba-tiba ada yang kaya, lupa nggak? Misalkan Haifa kaya, lupa nggak sama Aida? Enggak ya. Misalkan Zahra kaya, pabrik dodol banyak, lupa nggak sama Nafs? Enggak kan? Pabrik dodol. Jangan salah ya, dodol itu dodol Betawi enak. Iya, bisa ada dodol Garut juga, dodol Bali ya. Dan sebagai pokoknya perdodolan nanti. Kayak gitu. Kalau jadi seperti itu ya. Jadi kenapa Anda mengangkat judul ini? Karena memang di dalam bulan Ramadan ini banyak orang yang berpuasa tetapi tidak apa? Mendapatkan nilai pahala. Ya tetap omongannya tetap kayak gitu aja. Terus apa lagi? Matanya, hatinya. Nah, jadi itu nggak ada perubahan. Itu gimana ya? Karena apa? Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu apa? Yang pertama, tambah ketakwaan, ya kan, kepada Allah. Yang kedua, hati ya lebih tenang. Yang ketiga, lebih baik dari sebelumnya, kayak gitu. Ya. Jadi memang segala sesuatunya itu kalau misalkan kita tidak belajar, tidak menelaah, tidak mempraktekannya itu ya sama aja bohong ya. Karena apa? Karena hidup di dunia ini adalah hidup yang dimana kita itu intinya itu agar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya. Alhamdulillah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, karena memang segala sesuatunya itu kami itu hanya memberikan ya nasihat-nasihat, motivasinya agar apa? Agar
nasihat untuk lebih baik lagi ya. Baik, alhamdulillah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.